Persipura akhirnya berhasil mendapatkan 3 poin setelah menang dari Persija Jakarta dengan skor 2-1, di mana di babak pertama Persipura Jayapura berhasil unggul 2-0, lalu di babak kedua Makan Konate berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1 untuk Persija Jakarta. Jadi saya hanya ingin mereview aja pertandingan tadi Persipura dan Persija Jakarta, karena saya menonton pertandingannya dari awal hingga akhir di televisi saya, dan sesuai dari janji saya juga untuk Persipura jika bermain bagus dan menang saya akan membuat videonya. Jadi saya langsung buat videonya, reviewnya. Saya sambil mengalir saja. Persipura itu bermain seperti biasa yang saya ingin lihat, yaitu bermain dari sayap, membuka serangan selalu dari sayap, tidak membuka serangan itu lewat tengah ya. Seperti kemarin saya membuat reviewnya saat lawan Persela Lamongan, Persipura nggak jalan jika bermain membuka serangannya lewat tengah. Dan melawan Persija Jakarta jelas terlihat Persipura membuka serangannya selalu melewati sayap, memancing pertahanan Persija agar keluar dari sarangnya, lalu memberikan bola ke pemain tengah biar pemain tengah yang melanjutkan variasi serangan selanjutnya. Jadi ini yang cukup bagus untuk Persipura Jayapura, karena Persipura Jayapura ini kan mempunyai, boleh dibilang kata-kata ya, pemain sayapnya ini mempunyai kecepatan dan skill. Nah itu yang harus bisa dimanfaatkan oleh Persipura Jayapura. Dan di pertandingan kali ini jelas terlihat ya, pelatih dari Persipura Jayapura strateginya itu mengandalkan permainan sayap, karena Persipura sangat bagus jika bermain dari sayap. Ini yang sudah saya katakan berulang kali. Dan untuk Persija Jakarta memang ini saya sudah beberapa kali memberikan komentar untuk pelatihnya ya, Angelo Alessio. Tidak ada kreatif serangan yang diberikan oleh Persija Jakarta. Saya sudah memberikan review ini berapa kali. Dan Angelo Alessio ini sudah masuk dalam list pengintaian saya. Dan saya selalu melihat Persija Jakarta di setiap pertandingan. Saya nggak berbicara masalah kemarin menang lawan PSIS, lalu imbang ya lawan PSM Makassar kalau nggak salah waktu itu saya nonton, dan kali ini lawan Persipura. Itu saya nggak ngomong masalah menang kalahnya dulu untuk Persija Jakarta, tapi kreatif serangan yang dimiliki oleh Persija Jakarta ini menurut saya ya, ini pendapat saya, ini masih minim. Dan lawan Persipura Jayapura sangat terlihat jelas. Saya ada mengambil kesimpulan seperti ini. Persipura itu melakukan high pressing, jadi ketika Persipura kehilangan bola langsung melakukan pressing. Tapi di pertandingan kali ini, kalau kalian menyadari, lini tengah dari Persipura Jayapura berapa kali kosong. Dan Persija Jakarta harusnya bisa memanfaatkan kelonggaran yang ada di lini tengah Persipura Jayapura. Ini yang saya lihat. Tapi justru malah Persija Jakarta tidak banyak melakukan bola possession di lini tengah. Yang terlihat jelas Persipura ini kosong di lini tengahnya. Tapi justru lebih mengandalkan, memang Persija Jakarta selalu mengandalkan Riko Simanjuntak. Tapi di pertandingan kali ini Riko Simanjuntak ini nggak bisa berkutik. Karena apa? Ini yang saya lihat. Back kiri dari Persipura Jayapura ini bagus saat melakukan pertahanan, mempunyai kecepatan. Maka dari itu Riko Simanjuntak berapa kali ingin melakukan penetrasi itu selalu bisa dihadapi oleh back kirinya Persipura yang saya lihat. Jadi boleh dibilang Riko Simanjuntak tidak banyak terlihat di pertandingan kali ini karena keberhasilan back kiri Persipura menutupi Riko Simanjuntak. Dan back kanan Persipura, kembali lagi M. Tahir ya, ini juga menjadi salah satu sektor pertahanan di sayap kanan Persipura yang berapa kali dimanfaatkan oleh Persija Jakarta. Karena kan Riko Simanjuntak ini di sayap kanan nggak banyak bisa mengalirkan bola ya, karena bagus nih pertahanan back kiri Persipura. Tapi back kanan Persipura, M. Tahir ini yang kembali lagi tidak memiliki kecepatan yang sama seperti back kiri Persipura. Maka dari itu kalau kalian lihat Niko ini di sayap kirinya Persija berapa kali bisa melakukan penetrasi, melakukan adu sprint dengan M. Tahir yang hampir mencetak gol. Untung passingnya masih sedikit lambat ya, passingnya sedikit lambat oleh Niko dan berhasil di save oleh kiper Persipura Jayapura. Jadi ini catatan saya bahwa Persipura di lini tengahnya memang ada sedikit kelonggaran. Terutama kita masuk ke babak kedua yang sangat terlihat itu Persipura Jayapura, saya melihatnya sih lebih cenderung pelan ya,
temponya sedikit pelan ya di babak kedua. Nggak terlalu banyak melakukan high pressing lagi seperti di babak pertama. Karena kan ini Persipura sudah unggul ya, posisinya 2-0. Itu gol yang dicetak juga sangat luar biasa. Kalau boleh saya bahas sedikit, gol dari Pahabol dari luar kotak penalti, lalu Yeven kembali yang akhirnya mencetak gol, tapi itu umpan yang diberikan dari Fregonsi, dari Mandowen juga. 3 pemain yang memberikan cetak gol itu ya, kontribusi 3 pemain yang akhirnya Yeven bisa mencetak gol. Itu semuanya bermula dari yang gol pertama, itu pressing yang dilakukan oleh Matsunaga ya, pemain Jepang kalau nggak salah dari Persipura Jayapura. Iya, Matsunaga yang melakukan pressing, lalu bolanya kembali bisa diambil oleh Pahabol dan Pahabol langsung shoot dari luar kotak penalti. Dan Persipura memang banyak sekali percobaan yang dilakukan dari luar kotak penalti. Walaupun masih ada yang off target dan on targetnya kalau nggak salah hanya beberapa ya, terutama Pahabol yang akhirnya bisa memberikan gol lewat shoot dari luar kotak penalti. Dan gol dari Yeven juga itu permainan yang khas ya, yang diberikan dari pemain sayap. Mandowen memberikan crossing ke ujung di mana Fregonsi melakukan headingan, memberikan assist kepada Yeven yang tinggal mencetak gol dengan mudah. Jadi kembali lagi di babak kedua itu Persipura sedikit bermain tempo pelan, tidak melakukan high pressing. Dan Persija pun juga banyak sekali mengontrol pertandingan boleh dibilang, karena wajar-wajar saja, namanya tim ketinggalan ya pasti ngotot ya untuk memperkecil kedudukan atau mengejar skor biar imbang gitu. Dan ini sangat terlihat Persija Jakarta banyak melakukan serangan, tapi ya kembali lagi variasinya hanya seperti itu saja. Kalau kalian bisa amati variasi serangan Persija itu dari Marco Motta ya kalau nggak salah. Iya, Marco Motta, Sriko Simanjuntak, udah dari sektor kanan saja. Dan di sini memang stamina yang dimiliki oleh Persipura Jayapura saya melihat sedikit turun ya staminanya, karena melakukan high pressing ya tentunya resikonya stamina ya. Dan di babak kedua terlihat stamina dari back kirinya Persipura sedikit mungkin sedikit capek atau ada penurunan ya, itu wajar-wajar saja ya. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Marco Motta dan Riko Simanjuntak yang berapa kali memberikan assist ke tengah ya, support ke tengah, tapi belum bisa dijadikan gol oleh Marco Simic. Dan peluang yang terjadi itu saya lihat tidak terlalu banyak untuk Persija Jakarta, justru banyak shoot dari luar kotak penalti di babak kedua yang saya lihat ya, karena tidak dapat menembus pertahanan Persipura Jayapura di babak kedua. Tapi Persipura juga di lini tengahnya sedikit kosong ya, masih tetap kosong di babak pertama, babak kedua. Namun di babak pertama bisa ketutup itu karena melakukan high pressing, itu bisa ketutup lini tengahnya. Tapi di babak kedua itu kan temponya udah melambat, tapi lini tengah dari Persipura Jayapura ini sebenarnya sedikit kosong, maka dari itu banyak pemain Persija Jakarta yang bisa mengontrol pertandingan di babak kedua. Tapi ya ini pesan saya bahwa untuk Persipura Jayapura mungkin bisa diperbaiki lagi nantinya di lini tengahnya. Jika melakukan high pressing harus bagaimana untuk pelatih Persipura Jayapura. Lalu untuk Persija Jakarta harus lebih bisa pelatihnya memberikan variasi serangan lagi, karena walaupun hasilnya ada kemarin menang ya secara beruntun, lalu ini kalah, saya nggak melihat hasil menang kalahnya, tapi variasi serangan yang masih menurut saya masih sangat minim. Harusnya bisa lebih sabar lagi untuk bermain mengontrol pertandingan di lini tengahnya. Dengan datangnya Makan Konote jelas terlihat ada perubahan di lini tengah Persija Jakarta. Ya ini ada nilai plusnya bahwa Konote datang, variasi serangan Jakarta ini Persija lebih ada lagi. Tapi lebih bagusnya lagi jika lebih bermain sabar di lini tengahnya Persija Jakarta. Jangan cepat-cepat memberikan pemain ke sayap terus. Karena kalau misalkan ya Persija Jakarta bisa sedikit sabar dan bermain lewat lini tengah, saya kira hasilnya pun mungkin bisa berbeda. Tapi di pertandingan kali ini ya Persija Jakarta selalu menyerang melalui sayap dan Marco Simic pun akhirnya diganti ya. Karena apa? Ini yang saya lihat, Persija Jakarta mencoba bermain cepat, taktok tuh bermain cepat. Tapi ya ini lawannya Persipura Jayapura yang secara speed, body balancing dia mempunyai semua. Jadi tidak banyak berpengaruh untuk pergantian pemain. Marco Simic diganti siapa ya saya lupa. Itu nggak terlalu berpengaruh. Ditambah ada kartu merah dari Persija Jakarta. Jadi setelah kartu merah terjadi ya permainan dari Persija ya saya juga sudah tidak terlalu banyak mengomentari lah, karena 10 lawan 11.
Tapi itu Persipura ya kembali lagi banyak sekali peluang ya setelah Persija bermain 10 orang, tapi nggak bisa terjadi gol semua. Ya ini yang saya lihat ketika Persipura bermain sedikit lamban, menyerangnya sedikit lamban ya temponya, itu justru seperti pemain Persipura ini bingung di depan mau ngapain. Yang saya lihat ya waktu menyerang nih pemain Persipura, itu yang saya lihat. Tapi di saat bermain cepat mungkin bisa terjadi gol juga untuk Persipura Jayapura. Tapi yang perlu digarisbawahi ya kembali lagi finishing atau penyelesaian akhir dalam mengambil keputusan shoot on target dan off targetnya. Ini Persipura masih ada PR juga, tinggal dioles lagi lah, udah bagus. Walaupun ini menang ya sudah bagus ya, mencetak 2 gol. Dan untuk Persija Jakarta memang akhirnya bisa mengecil kedudukan melalui makan Konote. Tapi ya kesimpulannya dengan kemenangan Persipura 2-1 ini merupakan modal mental ya agar pemain Persipura ini mentalnya naik, bisa cepat-cepat keluar dari zona degradasi ya. Ini cukup bagus. Dan permainan Persipura pun di pertandingan kali ini sangat bagus. Kembali lagi seperti lawan PSIS Semarang, Bayangkara, PSM. Ini ciri khas pemain Persipura, membangun serangan dari sayap dan biar pemain sayap yang memberikan variasi serangan. Ya, itu yang sangat saya lihat dari Persipura Jayapura, ciri khas permainannya. Dan Persija Jakarta walaupun ini kalah, ya saya lihat tetap tidak ada variasi serangan yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Di kemarin menang lawan PSIS Semarang pun ya saya melihat variasi serangan Jakarta ini masih sangat minim. Jadi keputusan kembali lagi ke manajemen Persija Jakarta, apakah Angelo Alessio ini masih boleh dibilang masih diberi kesempatan ya kita lihat. Karena kalau saya lihat sejauh ini Persija Jakarta belum ada peningkatan dari masalah strategi di luar dari hasil kalah atau menang ya. Tapi saya melihat Persija Jakarta ini variasi serangannya belum terlalu banyak. Jadi ini kembali lagi ke pelatih ya, bukan pemain-pemain dari Persija Jakarta, bukan, tapi pelatih strateginya yang perlu disoroti. Apalagi karena ini lawan Persipura sangat terlihat belum ada peningkatan di masalah variasi serangannya. Dan ini Riko Simanjuntak sudah tidak bisa, ibaratnya di pertandingan kali ini kan Riko Simanjuntak di pressing abis ya, nggak banyak diberikan ruang. Ya udah, Persija Jakarta harus bagaimana jika mengalami permainan musuh yang seperti ini, bisa mematikan laju Riko Simanjuntak. Jadi jangan sampai, saran saya, Persija Jakarta jika Riko Simanjuntak tidak dapat berjalan atau bermainnya sedikit kurang bagus, ya satu tim Persija Jakarta juga akan kesusahan mencetak gol. Itu yang jangan sampai terjadi. Makanya saya bilang variasi serangan harus lebih banyak lagi agar nggak mengandalkan pemain yang itu saja. Karena Marco Simic ini kan target man, jadi perlu support dari lini sayap dan tengah juga. Itu yang saya katakan. Jadi itu aja review yang saya bisa berikan kepada kalian. Selamat untuk Persipura Jayapura berhasil mencetak 3 poin. Semoga bisa terus bermain seperti ini. Ciri khasnya bermain dari sayap, tetap membuka penyerangan lewat sayap. Dan Persija Jakarta walaupun ini kalah, tapi kembali lagi memang tidak ada peningkatan di variasi serangan yang dilakukan oleh Angelo Alessio ini. Di pertandingan-pertandingan kemarin-kemarin pun juga sama, walaupun ada hasil menang ya, tapi tetap variasi serangan dari Persija Jakarta hanya itu saja yang saya lihat melalui Riko Simanjuntak. Harusnya bisa lebih sabar lagi, apalagi dengan datangnya Makan Konote. Semoga Persija Jakarta variasi serangan di lini tengahnya lebih hidup lagi. Itu akan lebih bagus untuk Persija Jakarta. Itu aja, terima kasih yang sudah menonton, dan saya minta maaf jika ada omongan saya yang terlalu lantang. Untuk Persipura dan Persija Jakarta, anggap saja saya fans dari Persija dan Persipura Jayapura. Itu aja, terima kasih yang sudah nonton. Selamat sekali lagi untuk Persipura Jayapura dan Persija Jakarta. Harus tetap semangat, optimis, masih ada match ke depannya. Thank you ya, sampai ketemu di video berikutnya. See you.